Akhir pekan menjadi momen yang ditunggu setelah beraktivitas. Beragam tempat bersantai atau sekedar singgah minum kopi, menjadi salah satu gaya hidup masyarakat saat kini. Tempat nongkrong asyik sambil mencicipi nikmatnya rasa kopi, minuman herbal yang menyehatkan, dan sajian menu produk rakyat Nusantara dengan harga terjangkau. Kedai Nusantara bisa dijadikan pilihan menjawab hal itu. Beralamat di Jalan Margorejo nomor 151, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Kedai Nusantara dibina dan disupport oleh Nusantara Kemakmuran Dunia melalui pelatihan-pelatihan manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen distribusi, dan promosi. Menu yang dihadirkan kedai Nusantara juga cukup beragam, dan pastinya tak akan menguras kantong pengunjung. Untuk menu kopi andalan kedai Nusantara adalah kopi rakyat Nusantara, dan kopi leduk Arabica untuk yang kualitas premiumnya. Kopi ini mempunyai cita rasa yang khas dan wajib untuk dicoba. Selain itu, kedai Nusantara juga menyediakan minuman herbal produk rakyat Nusantara yang menyehatkan, dan mempunyai khasiat serta manfaat utama, antara lain 1. Teh Kaskara 2. Cimbopogon Citratus 3. Ricoma longifolia 4. Typhonium flagelliforme 5. Aquilaria malacensis 6. Long Piper retrofractum 7. Kaempferia galanga, L 8. Zingiber officinale var, rubrum 9. Annona muricata 10. Quercus infectoria 11. Mimosa pudica 12. Cardamumun. Untuk makanan, tersedia berbagai macam pilihan produk rakyat Nusantara antara lain, pastel kraton, pempek sultan, kerai bol, siomay ayam udang, bakso kar, dan masih banyak lagi produk rakyat Nusantara yang lainnya. Kedai Nusantara menyediakan fasilitas toilet, televisi, serta wifi gratis, sehingga menarik pengunjung dan calon konsumen agar betah menjadikan kedai Nusantara sebagai tempat nongkrong. Dan untuk harga, kedai Nusantara mematok harga yang cukup terjangkau. Tempatnya memang klasik dan elegan, tapi harganya kaki lima dan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Freemason aktif tersebar di seluruh Hindia Belanda Indonesia, sejak tahun 1762 sampai 1962. Loji pertama di Asia, La Choisy, didirikan di Batavia oleh Jacobus Cornelis Matthes Radermacher, yang datang bersama VOC. Setelah beberapa lama tinggal di Batavia, Jacobus Cornelis mendirikan pusat aktivitas para anggota Freemason atau loji. Waktu itu, anggota organisasi hanya berasal dari warga Belanda yang beranggotakan 6 orang yang berasal dari kalangan petinggi militer, dan sebagian lagi para pengusaha Yahudi. Organisasi ini mulai berkembang setelah anggota baru direkrut dari pedagang Tiongkok, dan warga pribumi terutama para ningrat Nusantara. Perkembangan organisasi ini sangat pesat. Beberapa tokoh nasional dikabarkan pernah terlibat sebagai anggota Freemason. Dr. T.H. Stevens, seorang sejarawan Belanda, dalam bukunya berjudul Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia tahun 1764 sampai tahun 1962, yang edisi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Sinar Harapan dalam jumlah yang sangat terbatas, banyak memaparkan tentang gerakan dan tokoh-tokoh Freemasonry di Indonesia. Tokoh-tokoh Mason Indonesia menurut buku tersebut yang dilengkapi foto-foto eksklusif sebagai buktinya, banyak menyangkut nama-nama terkenal seperti Raden Saleh, Sultan Hamengkubuwono ke-8, RAS Sumitro Kolopaking Purbanegoro, Paku Alam ke-8, RMAA Cokro Adikusumo, Dr. Rajiman Wediodiningrat, Dr. Tengku Mansur, Gubernur Negara Sumatera Timur, Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, Kapolri pertama, dan banyak pengurus organisasi Budi Utomo. Sejarah mencatat,
Budi Utomo dikenal sebagai organisasi kepemudaan pribumi di era kolonial Belanda yang mencetuskan nasionalisme, dan menjadi salah satu penopang pergerakan pemuda di tanah air untuk melawan Belanda. Namun Heri Nurdi dalam buku Jejak Freemason dan Zionis di Indonesia menyebut, lembaga pendidikan ini justru sangat menentang nasionalisme, karena sejak Vrijmet-Slaric menunggangi organisasi ini, para Mason telah mencekoki para tokohnya dengan berbagai doktrin, termasuk doktrin Indonesia baru yang dikonsep sesuai dengan tujuan mereka untuk menguasai dunia, dan sikap mereka yang menolak Islam serta Kristen, karena mereka menganut Kabalah. Maka tak heran ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah seorang tokoh senior mereka, mengusulkan agar di organisasi mereka diadakan pengajian. Mayoritas tokoh Budi Utomo menolak. Bahkan para penolak usulan Kiai yang pada 1912 mendirikan Muhammadiyah itu, tak segan-segan menghina dan menghujat Islam, serta menghasut umat Islam agar tak perlu berhaji, karena hanya membuang-buang uang. Salah satu tokoh Budi Utomo yang bersikap keras terhadap Islam diantaranya Dr. Sutomo, yang kemudian membentuk Surabaya Studi Club dan berdebat sengit dengan Sarekat Islam, tentang banyak hal terkait dengan masalah-masalah keislaman, termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara. Dalam kongres yang diselenggarakan pada 1952, Budi Utomo mengukuhkan kebudayaan Jawa sebagai dasar pendidikan mereka. Tahun berdirinya Budi Utomo sama dengan tahun munculnya Gerakan Turki Muda, Young Turk Movement. Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, juga mengadakan revolusi kebangkitan nasional. Gerakan ini berhasil menumbangkan kekhilafahan Islam, dan mengganti hukum Islam menjadi hukum sekuler. Aktivis Turki Muda banyak didominasi oleh para sekuleris. Bahkan, Atatürk sendiri adalah anggota jaringan Freemason yang sangat anti dengan syariat Islam. Pada tahun 1922, seorang loji agung Provinsi Belanda, di bawah Grand Orion of the Netherlands, di Weltervreden, Batavia, ditugaskan mengendalikan 20 loji di Indonesia, 14 di Jawa, 3 di Sumatera, dan sisanya di Makassar dan Salatiga. Sejumlah pribumi saat itu, ikut bergabung dalam kelompok bawah tanah ini. Salah satu loji bangunan Freemason berada di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Bangunan itu kini menjadi Gedung Kimia Farma. Bangunan itu dibangun pada tahun 1848, sebagai tempat pertemuan anggota Freemason atau Vrijmet-Slaric. Para anggota Freemason kala itu, menjadikan gedung megah dengan 6 pilar kokoh penyangga itu, sebagai rumah pemujaan yang disebut lodge atau loji. Di saat-saat tertentu, para Mason kerap menggelar upacara dengan pembakaran lilin dan mengenakan pakaian aneh-aneh mirip pakaian Halloween. Di gedung itu mereka menggelar ritual menyembah simbol-simbol yang melambangkan cita-cita dan pikiran tertinggi manusia. Bahkan, beberapa aktivitasnya adalah memanggil arwah atau jin dan setan. Gedung itu sendiri sempat menjadi lokasi digelarnya Kongres Pemuda Indonesia yang pertama, yakni pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926. Kini, setelah Indonesia merdeka, gedung itu kemudian diambil alih dan menjadi Gedung Farmasi Kimia Farma. Selain Gedung Kimia Farma, Gedung Bappenas pada masa Belanda juga sempat dijadikan sebagai loji oleh para anggota Freemason di Indonesia. Gedung yang terletak di dekat Taman Surapati, Jakarta Pusat ini juga dikenal dengan sebutan Gedung Setan. Pasca kemerdekaan gedung ini pernah menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pada tahun 1966, Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub menggelar sidang-sidangnya untuk mengadili para gembong gerakan tanggal 30 September atau G30S mereka yang diadili antara lain, tokoh PKI Nyono, Menteri Luar Negeri Subandrio, dan Panglima Auri Laksamana Omar Dhani. Di era Presiden Soekarno Freemason sempat dilarang. Bung Karno awalnya memanggil para tokoh Freemason tertinggi Hindia Belanda yang berada di Loji Adukstad, yang sekarang Gedung Bappenas pada Maret tahun 1950. Mereka dipanggil untuk mengklarifikasi kegiatan yang mereka lakukan di loji. Sebab, rakyat yang saat itu mulai resah menyebut loji itu sebagai rumah setan, karena di loji itu para Mason selalu melakukan ritual pemanggilan arwah orang mati. Namun, para Mason mengelak atas tudingan ritual pemanggilan arwah orang mati. Namun,
Bung Karno tak begitu saja percaya omongan mereka. Akhirnya pada Februari tahun 1961, Bung Karno membubarkan dan melarang keberadaan Freemasonry di Indonesia. Pembubaran dan pelarangan tersebut dilakukan Bung Karno dengan mengeluarkan Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1961. Lembaran negara ini kemudian dikeluarkan oleh Kepres Nomor 264 Tahun 1962 yang membubarkan dan melarang Freemasonry dan segala derivatnya seperti Liga Demokrasi, Rotary, Divine Life Society, Vrijmetselaars Lodge, Loji Agung Indonesia, Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosicrucians, AMORC, Lions Club, dan Bahaisme. Sejak itu, loji-loji mereka disita oleh negara. Namun 38 tahun kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mencabut Kepres Nomor 264 Tahun 1962 tersebut, dengan mengeluarkan Kepres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei tahun 2000. Sejak itulah, kelompok Freemasonry dan derivatnya, resmi dan syah kembali di Indonesia. Sampai di sini kita tentunya merasa tercengang. Namun ketercengangan kita belum berakhir, karena lambang negara kita ternyata berbau paganisme. Perisai pada dada Garuda, serupa dengan perisai-perisai di beberapa negara yang dikendalikan oleh Freemason, seperti contohnya Inggris, atau jauh ke belakang sama halnya dengan lambang Ksatria Templar yang kerap diasosiasikan dengan pemuja setan. Lambang bintang 5 di dada Garuda adalah simbol kepala Baphomet, kambing jantan jelmaan iblis, sengaja ditaruh terbalik untuk mengaburkan bintang pentagram tersebut. Adapun lambang rantai merupakan simbol untuk garis darah, bloodline, kelompok Illuminati atau sejenisnya yang menjaga, gatekeeper, keberlangsungan gerakan Freemason. Pohon beringin adalah simbol pohon Sephiroth dalam tradisi mistik Kabbalah. Kepala banteng adalah simbol sapi Samiri yang menjadi sesembahan orang Yahudi ketika Moses meninggalkannya. Dan terakhir adalah padi dan kapas yang tidak ada bedanya dengan zaitun dan gandum yang digenggam elang Amerika Serikat. Simbol kesuburan atau sumber kehidupan utama kehidupan manusia yang dijadikan lahan perah, atau sumber daya yang harus dihisap dan dikendalikan oleh Freemason. Burung Garuda sendiri adalah salah satu dewa dalam agama Hindu dan Buddha. Ia merupakan wahana Dewa Wisnu, salah satu trimurti atau manifestasi bentuk Tuhan dalam agama Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, bersayap merah, paruh dan sayapnya mirip elang, tetapi tubuhnya seperti manusia, ukurannya besar sehingga dapat menghalangi matahari. Kisah Garuda terdapat dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda, yang mereka sebut Karura. Di Thailand disebut sebagai Krut atau Pakrut. Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Selain itu, 5 sila dari Pancasila isinya mirip doktrin Hams Konun milik Freemasonry yang diilhami oleh kitab Talmud kaum Yahudi antara lain. 1. Monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nasionalisme, berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Yahudi. 3. Humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Yahudi. 4. Demokrasi, dengan cahaya Talmud suara terbanyak adalah suara Tuhan. Dan 5. Sosialisme, keadilan sosial bagi setiap orang Yahudi. Syar Talmud Kabbalah 11 ayat 45. Intinya adalah Garuda Pancasila dianggap murni representasi simbol-simbol Freemason, Knight Templar, Illuminati, dan sebagainya yang dianggap sebagai pengikut iblis. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Jawabannya karena perancang lambang negara Indonesia atau Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II adalah sebuah gelar dengan nama asli Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Ia mewarisi darah Masonik dari garis Abdul Rahman, Sultan Pontianak yang terdaftar dalam Freemason di Surabaya pada 1944. Jenjang pendidikan Sultan Hamid II adalah sekolah dasar Belanda, bahkan termasuk salah seorang Indonesia yang disekolahkan di sekolah militer Belanda di Breda. Dari tulisan di atas kita tentunya merasa sangat miris.
Kita tidak menyangka bahwa negara kita sudah disusupi Freemason sejak dulu. Saya yakin bahwa sebenarnya tokoh-tokoh kita, termasuk yang menjadi anggota Freemason, banyak yang tidak menyadari bahwa gerakan mereka telah tersusupi oleh agenda Masonik. Bahkan sampai hari ini, para pemimpin serta anak-anak muda kita, termasuk para artis dan seniman, seakan tidak sadar bahwa diri mereka telah termakan oleh propaganda Illuminati, yang berusaha menjauhkan kita dari sendi-sendi agama, tidak percaya adanya Tuhan atau mengingkari kekuasaan Tuhan karena tidak terlihat kasat mata, menuju paham yang berbau sekuler, liberal, dan hanya percaya pada yang nyata.